Di sebuah kota kecil yang damai, seorang pria bernama Damar kembali ke rumah orang tuanya setelah bertahun-tahun meninggalkan tempat itu. Damar, seorang psikolog yang sukses, menerima kabar bahwa ayahnya, Pak Surya, mengalami gangguan mental yang membuatnya semakin terasing. Damar ingin membantu, tetapi saat ia tiba, suasana rumahnya terasa menekan. Pak Surya selalu percaya bahwa ia menerima pesan dari Tuhan untuk menghentikan kejahatan di sekitarnya. Damar menemukan catatan-catatan aneh di ruang kerja ayahnya, di mana Pak Surya mencatat semua orang yang dianggapnya jahat. Semakin dalam Damar menyelidiki, semakin banyak catatan yang menunjukkan bahwa Pak Surya telah mengambil tindakan sendiri untuk membersihkan kota. Damar berusaha berbicara dengan ayahnya, tetapi Pak Surya hanya berbicara tentang kebangkitan dan perjuangan melawan kegelapan. Damar merasa terjebak antara mencintai ayahnya dan khawatir akan mentalnya yang semakin memburuk. Ketika Damar berusaha menghubungi seorang teman lama, Rani, untuk meminta bantuan, ia tidak menyangka Rani juga terpengaruh oleh kekacauan mental Pak Surya. Rani mengaku bahwa dia melihat bayangan aneh di sekitar kota dan merasa bahwa ada sesuatu yang jahat mengintai. Suatu malam, Damar terbangun oleh suara bisikan yang memanggil namanya. Ia mengikuti suara itu dan menemukan ayahnya sedang berdoa di ruang tamu, mengelilingi foto-foto orang yang dianggapnya jahat. Damar berusaha membujuk ayahnya untuk mendapatkan bantuan profesional, tetapi Pak Surya menolak, menganggap itu sebagai godaan. Damar semakin bingung ketika melihat beberapa foto yang diambil. Ayahnya tampak seperti orang-orang yang hilang secara misterius. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Damar menemukan bahwa beberapa orang di daftar ayahnya memang hilang tanpa jejak. Ia juga mulai merasakan kehadiran bayangan gelap yang semakin mengganggu. Ketika Rani menghilang, Damar merasa terpaksa untuk mencari jawaban di hutan, di pinggiran kota, tempat Pak Surya sering menghabiskan waktu untuk memerangi kejahatan. Di dalam hutan, Damar menemukan sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh misteri. Di dalamnya, ia menemukan alat-alat aneh dan catatan tentang ritual yang menyimpang. Damar semakin terjebak dalam kegelapan, menyadari bahwa ayahnya mungkin telah melakukan hal yang lebih buruk daripada sekadar mengambil tindakan terhadap orang jahat. Damar harus memilih antara menghentikan ayahnya dan berpotensi menghancurkan ikatan keluarga, atau membiarkan kegelapan terus berkembang, mengancam kota yang dicintainya. Dalam pertarungan melawan waktu dan kegelapan, Damar harus menghadapi kenyataan tentang ayahnya dan jati dirinya sendiri. Dalam klimaks yang menegangkan, Damar berhadapan langsung dengan ayahnya di hutan. Terjadi pertarungan antara keyakinan dan kebenaran, di mana Damar akhirnya menyadari bahwa kegelapan yang dia takuti bukan hanya ada di luar, tetapi juga dalam diri mereka. Ketika semua terungkap, Damar dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan: mengorbankan orang yang paling dicintainya demi kebaikan, atau membiarkan bayangan itu terus hidup, mengancam masa depan. Di akhir, ketika Damar mengambil keputusan, bayangan yang mengintai kembali, dan bisikan itu seolah-olah mengingatkannya bahwa kegelapan tidak akan pernah benar-benar pergi.